Ya, puji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Lukas. Lukas pasal 13, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan yang kelima dulu. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lukas 13 ayat yang pertama, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu?" Ayat 3, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saya yakin Bapak Ibu menyadari ada dua kalimat yang sama yang kita baca. Ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima. Coba mari kita perhatikan. Tidak, ayat yang ketiga, "Kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat yang kelima, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bahasa Indonesia terbatas dalam menerjemahkan kalimat aslinya, tapi dalam bahasa aslinya ada sedikit perbedaan. Saya akan mulai dengan bercerita dulu kenapa kok bagian ini ditulis. Yang pertama yang perlu ditekankan adalah Lukas itu penulis yang teliti. Dia terbiasa menulis teliti dan runut. Kalau dalam tulisan itu, dalam Alkitab atau tulisan-tulisan, bentuk tulisan yang lain, dia berani menyebut tempat, dia berani menyebut nama asli tentunya, dia berani menyebut suatu kejadian. Kemungkinan besar itu berdasarkan peristiwa yang memang benar-benar terjadi, historis istilahnya. Kenapa ini penting saya garis bawahi di awal? Alkitab ini bukan kitab sejarah, bukan buku sejarah, tapi mengandung sejarah. Seorang Lukas berani mencantumkan nama, berani mencantumkan suatu kejadian. Dia tentunya bertanggung jawab terhadap tulisan tersebut. Kalau kemudian pada waktu dia menuliskan, kemudian tulisan ini beredar, ada orang yang tanya, ini kejadiannya kapan? Atau siapa Pilatus itu? Tentunya fakta itu akan dengan mudah dicek. Bener apa enggak? Itu nama Pilatus ada enggak sih? Atau nama Yudas Galilea itu ada enggak sih? Apa artinya? Alkitab kita ditulis berdasarkan fakta sejarah. Ada banyak nama yang mungkin kita tidak terlalu familiar. Saya kasih satu nama, Josephus, kalau mau searching silahkan. Penulis sejarah orang Yahudi yang menulis sejarah Yahudi. Dia hidup di awal abad pertama. Banyak tulisannya yang dijadikan referensi karena dia menulis fakta-fakta sejarah yang terjadi di bangsa Yahudi ini. Nah, dalam tulisan Josephus, kejadian ini terekam. Jadi kita bisa cross check, sebenarnya tulisan Alkitab itu fakta atau cuma cerita khayalan. Bagian ini bisa dibuktikan bahwa itu adalah fakta. Bersyukurlah kita punya kitab suci berdasarkan kenyataan yang terjadi, fakta sejarah. Artinya apa? Coba kita geser ke belakang lagi. Waktu ngomong tentang Yesus itu ada enggak sih manusianya? Ataukah
Yesus itu hanya cerita rekaan saja. Tidak tahu apakah Bapak Ibu terbayang pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau tidak. Ojo-ojo mek cerita tok. Mosok iso sih orang menghidupkan orang mati? Masa bisa sih orang merubah air menjadi, maksudnya air biasa jadi minuman anggur itu kan wis gak masuk akal, tapi apakah itu benar-benar terjadi? Nah, pertanyaan seperti itu banyak ditanyakan di luar sana. Kalau kita bisa membuktikan banyak hal yang ada dalam Alkitab ini adalah merupakan fakta sejarah, ya kemungkinan besar kalau saya berada di posisi orang luar, kemungkinan besar semua yang tercatat di situ ya fakta. Termasuk Yesus itu ya ada orangnya pernah jalan di bumi. Kalau iman kita mengatakan Yesus memang benar-benar ada. Dari hal seperti itu iman saya dikuatkan. Saya tidak salah beriman kepada Kristus. Dia pernah benar-benar hidup di dunia, dia pernah lahir, dia pernah melakukan segala mujizatnya, dan yang paling penting, dia pernah disalib dan bangkit kembali untuk menebus saya dari hukuman dosa. Pasal 13 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kejadiannya seperti ini. Ada namanya Yudas orang Galilea. Nama kerennya itu Yudas Gaulotina. Dia tercatat sebagai pemberontak pemerintah Roma pada waktu itu yang menguasai bangsa Israel, tanah Yerusalem. Pemberontakannya itu ya tipikal seperti pemberontakan. Mereka punya satu perkumpulan yang sering kali, ya kalau sekarang itu demo-demo gitu loh, mengganggu stabilitas keamanan pada waktu itu. Bahkan sampai berani melawan pemerintah secara fisik. Nah, pengikutnya ini semakin hari semakin banyak. Waktu mereka ngumpul, mereka berani melawan pemerintah. Pada waktu itu pimpinannya masih Pilatus. Akhirnya oleh Pilatus dilawan balik. Salah satu kejadian yang terekam di sini adalah orang-orang Galilea, yang disebut orang-orang Galilea, pengikutnya Yudas Gaulotina ini tadi, ditangkap, dieksekusi mati di Bait Allah. Darahnya dicampur ke darah pengorbanan Bait Allah pada waktu itu. Apa yang menarik dari ayat ini? Yang kita mau soroti adalah seperti judul yang diberikan oleh LAI, yaitu dosa dan penderitaan. Kaitannya memang ke situ. Tapi saya menggunakan judul yang mungkin ada di NIV, repentance, pertobatan. Karena ada dua ayat yang sama persis, kalimatnya sama, berbicara secara tegas mengenai pertobatan. Itu seruan pertobatan, bertobatlah. Rasul Yohanes, bukan Rasul Yohanes, tapi Yohanes Pembaptis muncul pertama kali sebelum Yesus memulai pelayanannya, menyerukan hal yang sama, bertobatlah. Kalimat pertobatan ini ada dua maknanya. Orang Yahudi memaknai kata bertobat ini sebagai perubahan tindak tanduk, perubahan sikap perilaku. Dalam alam berpikir Yahudi, kalau mendengar kata bertobat, artinya apa? Berubah sikapnya, tindakannya berubah. Itu orang Yahudi. Tapi karena Alkitab Perjanjian Baru kita ini ditulis dalam bahasa Yunani, sedikit banyak juga menggunakan alam berpikir Yunani. Dalam literasi Yunani kata bertobat itu dimaknai perubahan pola pikir. Jadi agak berbeda cara memaknainya. Kalau orang Yahudi memaknai itu perubahan perilaku, kalau orang Yunani memahami itu perubahan pola pikir. Dan saya pikir kedua hal ini juga sama pentingnya. Kalau kita bertobat, ya berubah perilakunya dan berubah pola pikirnya. Saya baca lagi. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu, karena mereka dibunuh di Bait Allah karena pemberontakannya." Tidak tahu sengaja atau tidak kenapa kisah ini diangkat. Ini menarik buat saya.
Kenapa yang diangkat adalah tentang pemberontakan terhadap pemerintah. Kita ngomong sedikit tentang pemberontakan. Awal dari pemberontakan itu pasti berasal dari pikiran untuk melawan aturan yang berlaku. Kita tidak usah ngomong aturan itu benar atau salah dulu, tapi waktu kita hidup dalam sebuah komunitas, di situ ada aturan dan kita melawan aturan itu namanya kita memberontak. Kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, kita hidup dalam aturan mainnya Tuhan Yesus, betul? Tapi saat kemudian kita dengan sengaja memutuskan untuk tidak mengikuti aturan itu, saya garis bawahi, dengan sengaja tidak mengikuti aturan itu, kita sedang melakukan pemberontakan. Kita sedang melakukan dosa. Jadi saat kita tidak melakukan aturan Tuhan dengan tepat, kita sedang dalam tanda kutip melakukan pemberontakan. Kita sedang melakukan dosa. Jadi sepresisi itu bagaimana kita seharusnya hidup. Kalau kita mengaku Kristen, artinya kita harus lakukan aturan main yang Tuhan tetapkan secara. Penekanannya adalah ada orang-orang yang dengan sengaja memilih memberontak. Ada orang yang dengan sengaja memilih untuk melawan aturan. Dan bagi orang-orang ini, Tuhan Yesus juga menyerukan seperti ini. Bertobatlah. Tapi bukan berarti kita yang tidak melawan aturan itu tidak lebih berdosa. Dalam alam berpikir Yahudi, dosa itu pasti akan menerima penghukuman yang berat. Jadi waktu itu orang melihat ada orang yang tertimpa masalah yang berat. Kalau orang-orang ini adalah dibunuh, ini pasti orang yang berdosa. Nanti kita akan baca di ayat yang keempat, ada 18 orang yang kemburuan tembok. Itu juga dianggap berdosa. Orang yang kena musibah, jangan-jangan ini berdosa. Nah, pikiran itu yang sedang diluruskan oleh Tuhan. Jangan berpikir waktu kita melihat ada orang yang menderita, terkena musibah, dihukum, itu mereka lebih berdosa daripada kita. Penekanannya di situ. Pasal 13 ayat 1 sampai yang kelima. Karena penghakiman yang umum terjadi pada waktu itu, waktu mereka melihat ada orang yang menderita, dianggap ini orang pasti lebih berdosa. Ini pasti berdosa sekali di hadapan Tuhan. Dia pasti melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus meluruskan pandangan yang seperti itu. Ojo sok mikir, walaupun kita melihat ada orang yang menderita, menganggap mereka jauh lebih berdosa dari kita. Enggak. Belum tentu. Jangan-jangan dosa kita sama. Saya kembali ke konteks pemberontakan tadi. Waktu kita dengan sadar melawan aturan yang berlaku, dalam hal ini kan konteks yang kita bicarakan adalah melawan aturan mainnya Tuhan. Ayat yang ketiga, saya bacakan sedikit. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kalimatnya kelihatannya sama, tapi waktu kita lihat di terjemahan aslinya, bahasa aslinya, Bapak Ibu masih ingat pelajaran bahasa Inggris yang namanya tenses enggak? Bentuk waktu dari kalimat. Kalau bahasa Indonesia itu bentuk waktunya biasanya menggunakan kata tambahan, misalnya dulu, terus sekarang, atau nanti. Dulu untuk past tense kalau bahasa Inggris, sekarang itu present tense, nanti itu future tense. Kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani mereka lebih sederhana. Kalau kita mengungkapkan pekerjaan yang sudah dilakukan, bentuk kata kerjanya berubah. Misalnya makan. Kalau kita kan enggak tahu makannya kapan, kalau ada kata makan gitu. Apakah sudah makan, atau sedang makan, atau akan makan. Bahasa Inggris itu rumusnya seperti ini, sederhananya. Kalau sudah makan, menggunakan bentuk verba atau bentuk kata kerja kedua. Kata Inggris dari makan adalah eat. Bentuk kata keduanya adalah ate. Eat, ate. Jadi waktu saya ngomong ate, itu orang sudah tahu, orang sana.
Oh berarti makannya itu sudah terjadi. Kurang lebih seperti itu. Ayat yang ketiga ini memberikan penekanan, waktu kamu melihat kejadian seperti itu bertobatlah. Maksudnya sekarang ini bertobatlah. Karena hal yang sama bisa menimpa kamu. Kalimatnya kurang lebih bermakna seperti itu. Jangan berpikir mereka itu lebih dosa dari kamu. Kalau kamu tidak bertobat, saat ini kamu bisa menerima hukuman yang sama. Saat ini diberikan penekanan seperti itu. Sekarang. Oke, kita lanjut ke ayat yang keempat dulu. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, dan 18 orang yang pemburuan tembok, saudara. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak. Kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Kalimat bahasa Indonesia sekali lagi sama, tapi makna yang kita bisa tarik dari kalimat itu di bahasa aslinya bermakna seperti ini, kita harus terus bertobat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya continuous tense, berkelanjutan, tidak tahu itu mulai dari past, waktu lalu, present atau future, itu berkelanjutan. Ada pertobatan yang terus menerus. Perbedaannya di sini, kalau mungkin masih ada yang bingung. Di atas tadi kita bicara tentang pemberontakan. Pemberontak pasti dihukum, dan mereka tahu konsekuensi dari pemberontakan adalah hukuman. Tapi yang kejadian di bawah, 18 orang yang tertimpa tembok tadi, itu tidak pernah tahu mereka akan mengalami kejadian itu, betul? Perbedaannya di situ. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita nanti. 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, dan seterusnya. Dan untuk hal-hal seperti ini pun Tuhan menuntut kita bertobat. Pertobatan seperti apa? Pertobatan yang terus menerus, mengingat bahwa saya itu bisa kapan saja mati, tertimpa kejadian yang buruk. Jadi saya harus memastikan diri saya dalam kondisi yang baik di hadapan Tuhan. Untuk menjadikan diri kita itu baik di hadapan Tuhan, ya setiap hari kita harus melakukan pertobatan ini. Kita menyadari kita itu semua pendosa. Kita punya potensi yang besar untuk berbuat dosa ke depannya. Jadi terus lakukan pertobatan. Introspeksi diri, mawas diri. Jangan merasa hari ini, oh saya sudah suci, saya nggak akan pernah bikin salah lagi. Hidup saya benar kok. Keluarga saya lurus-lurus semua kok. Saya aktif pergi ke gereja, saya aktif ibadah, saya tidak pernah absen. Saya aktif ngasih persembahan ke gereja, bentuknya macam-macam, saya juga menolong banyak orang di luar gereja. Belum tentu orang yang seperti itu tidak punya dosa. Di hadapan orang lain, oh, orang ini sempurna. Sawang sinawang. Kalau tidak ada orang, ayo. Beda cerita. Semua juga bisa berawal dari WhatsApp. Ini contoh loh ya, contoh. WhatsApp bisa memulai perbuatan dosa. Kita tidak tahu masa depan kita akan seperti apa. Jadi terus hidup dengan kesadaran bahwa kita itu butuh selalu berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Satu poin lagi yang menarik menurut saya kembali ke pemberontakan tadi. Orang yang memberontak pasti punya pikiran sebelumnya, betul ya? Memutuskan untuk memberontak, memutuskan untuk melawan aturan. Yang menarik adalah keputusan atau keinginan untuk memberontak itu pasti tidak terjadi secara instan, pasti harus ada proses berpikir. Berbicara tentang pemberontakan ini, kalau Bapak Ibu baca Yesaya, Yeremia juga ada,
pemberontakan, kita kenal namanya Lucifer, walaupun sebenarnya itu bukan nama yang tepat untuk setan. Pemberontakan Lucifer, pemberontakan Adam dan Hawa. Masih ingat? Semuanya berawal dari pikirannya. Kalau Lucifer berpikir, aku ingin menyamai yang maha tinggi. Adam Hawa berpikir, karena bujuk rayu si ular, waktu aku makan buah ini, aku menjadi sama seperti Tuhan. Semuanya berawal dari pikiran. Saya pernah cerita ke teman-teman pemuda, kalau pocong, gendruwo, banaspati, dadean itu setan-setan yang hanya akan menemui, menghantui, menakut-nakuti orang yang penakut. Orang sing dasare jireh, ketemune ya mek setan model kayak ngono kuwi. Loh kok bisa? Bisa. Setan yang lebih canggih, pangkatnya lebih tinggi, tidak lagi pakai cara wujud-wujudan yang menakutkan, karena dia tahu yang ditakut-takuti nggak mempan. Nek nun sewu, saya pakai bahasa yang mungkin agak kasar. Mentalnya mental kroco, mental tempe, didudoi putih-putih melayang, idik. Wis lemes semaput ya. Tapi kalau ditemui yang seperti itu saya tahes, wah sopo, juwoto sih. Setan wis tidak akan pakai cara yang itu. Yang lebih berbahaya dari setan adalah, menurut saya, dia ngajak kita berpikir. Dia menanamkan pikiran-pikiran pemberontakan itu dalam otak kita. Itu yang lebih menakutkan Bapak Ibu. Dan cara dia menanamkan itu bisa macam-macam. Tontonan yang kita tonton bisa. Orang dengan siapa kita bergaul bisa. Tindakan seperti ini sidik ae. Ya dosa sidik ae lah. Rempet kan gak apa-apa. Awalnya gitu. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Awalnya gitu. Tapi pikiran itu kemudian ditabung, numpuk di otak kita, akhirnya dar. Jadilah kita pemberontak, jadilah kita pendosa. Setan melakukan berbagai macam cara untuk mempengaruhi kita. Dan yang lebih menakutkan adalah, kalau yang melakukan pelanggaran ini, maksud saya belum pernah ketemu fenomena aslinya seperti apa. Anggaplah kita ketemu sama orang kerasukan. Gak sadar kan? Waktu dia kerasukan dia tidak sadar. Kita tahu yang merasuki itu mungkin setan gitu ya. Terus dia melakukan sesuatu yang jahat, yang salah. Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Seperti orang gila. Orang gila itu kalau melakukan kejahatan, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak bisa dihukum, tidak bisa diadili. Polisi juga tidak bisa nangkap. Karena apa? Orang gila. Dia melakukan itu tidak dengan kesadaran penuh. Tapi cara kerja yang namanya setan pikiran ini beda. Pikiran-pikiran jahatnya ditanamkan terus pelan-pelan. Sampai akhirnya kita sendiri yang memutuskan untuk bertindak jahat. Awalnya sedikit bohong lah. Tidak menyampaikan informasi secara penuh. Lama-lama bohongnya tambah besar, ditutupi lagi dengan kebohongan, bohong. Kita yang memutuskan untuk berbohong, kita tidak bisa menyalahkan si setan ini lagi. Walaupun awalnya pengaruhnya dari dia. Adam Hawa tetap dihukum, karena apa? Mereka melakukan itu dengan kesadaran. Walaupun pengaruhnya berasal dari si ular. Itu yang bahaya. Saya akan baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 dari pasal 13. Orang berdosa harus bertobat. Bertobat sekarang dan terus melakukan pertobatan. Sekarang saya baca ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah
pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ara ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Perumpamaan ini disandingkan dengan perikop tentang pertobatan. Coba perhatikan pelan-pelan. Kita tahu kita pendosa, kita tahu kita harus bertobat, dan kita tahu kita harus melakukan pertobatan itu terus-menerus, mengkoreksi diri. Tapi dalam perumpamaan ini ada satu hal yang ditekankan. Kesempatan kita untuk bertobat. Pertobatan itu ada batasnya. Batasnya apa? Waktu. Kita tidak bisa hidup selamanya dan kita tidak tahu kapan kita mati, betul? Nah, karena kita tidak tahu kapan kita mati, pastikan bahwa setiap hari kita bertobat, terus introspeksi, mengkoreksi diri sendiri, memastikan kita hidup benar sesuai dengan aturan main Tuhan. Kalau kemudian kita bisa bangun esok hari, kita bisa sehat esok hari, artinya itu seperti si pengelola kebun anggur ini ngomong kayak gini, Tuhan kasih saya kesempatan, saya akan kasih pupuk supaya pohon ara ini nanti berbuah. Pertanyaan selanjutnya yang harusnya kita renungkan adalah, bagaimana kalau tidak berbuah? Dijawab di situ, ya potong saja. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, bertobat. Tapi kalau kemudian Tuhan tidak melihat buah-buah pertobatan kita, konsekuensinya adalah potong, mati. Jadi mengucap syukur, hari ini kita masih bisa bertemu, hari ini kita masih bisa beribadah, hari ini kita masih bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Anggap sajalah ini upaya sang penjaga kebun itu untuk mengusahakan supaya pohon ara ini berbuah. Ini cara Tuhan mengusahakan kita semua untuk semakin berbuah. Amin. Mari kita pergunakan waktu di dalam hidup kita. Kita masih hidup saat ini untuk melihat diri kita, terus bercermin, mengkoreksi diri kita, mengevaluasi setiap tindakan dan pikiran kita. Kalau kita temukan kesalahan, bertobat, perbaiki. Senyampang kita masih bisa hidup. Ada satu kenalan saya tinggal di Jogja. Dia punya saudara. Seperti biasa yang sedang kita alami saat ini adalah COVID. Dia tidak menyangka hanya karena datang arisan, dia tertular. Dari waktu dia tertular sampai dengan waktu dia meninggal, cuma butuh sekitar 5 hari. Karena ya kebetulan orang ini punya penyakit penyerta. Setahu saya jantung. Jadi proses itu coba sekali kemudian dak. Keluarga tidak ada yang nyangka. Kok cepat sekali? Nah, kita sedang menghadapi situasi yang gawat hari-hari ini. Ya dalam konteks COVID ya semoga kita mengurangi berkumpul dengan banyak orang yang kita tidak tahu. Jalan ke mall, tahan dululah. Kalau terpaksa harus keluar sangat jaga diri. Semua orang yang mungkin tertimpa COVID juga tidak akan menyangka mereka ketularan. Semua orang yang kena musibah juga sebelumnya pasti tidak akan mungkin mereka mengira akan terjadi seperti itu. Beruntung sekali kalau masih hidup, moro-moro bablas itu. Sedangkan kita tidak punya pola hidup yang bersekutu dengan Tuhan, yang terus mengintrospeksi diri, bertobat. Kita mau jadi pribadi yang seperti apa di hadapan Tuhan? Terus lakukan pertobatan, terus introspeksi diri, evaluasi diri, jadikan diri lebih baik, besok lebih baik. Kalau besok masih bisa bangun, jadikan hidup kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur. Pertolongan Tuhan sampai dengan detik ini tetap kami rasakan, bahwa semakin besar kami rasakan. Tuhan terima kasih. Terima kasih kami saat ini masih ada dalam kondisi yang sehat.
kami dapat berkumpul dan datang beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Dan kami tetap memohon Tuhan, lindungi kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Bapa Surgawi, mari Tuhan Kau pimpin kami, Roh Kudus Kau tuntun kami, sehingga dalam kehidupan kami terus mengevaluasi diri kami, mengkoreksi diri kami, menjadi mengupayakan hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan itu upaya yang sangat berat, tapi kami percaya kami sedang ditolong oleh Tuhan, kami didampingi oleh Roh Kudus, dan kami pasti akan mampu mengerjakan itu semua dengan pertolongan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk waktu kami dapat merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau pimpin kami, sertai kami, ubah hidup kami, jadikan kami lebih baik hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin.